Kendalanya banyak banget. Kendalanya dari tempat Kita katanya. boleh ngasih tahu nggak nih? Boleh sih ya, boleh aja. Katanya tempat itu takutnya terlalu keras karena futsal tuh kadang sering jatuh kayak gitu. Sarana Ya, Karena kan dan ini segala macam. sport centernya kan bukan kayak yang Tempat yang iya, tempat yang memadai cocok buat untuk benar. sebenarnya luasnya sih oke ya, cuman karena dia keras. iya, keras. keras. Takutnya malah banyak yang cedera. Terus kalau di bawah nggak mungkin. Nangis halo. Bener-bener. Ya kan, pasti kan ya. Aku kayak dari telepon sama Aiko suaraku udah serak-serak kayak Dre kayak istirahatnya mau gimana? Kayak aku tidur pun malam. ini pun kayak aku ya barusan tidur tadi malam ini mimpi yang ada di otakku tuh nota itu kayak apal banget. Aku tuh paling udah berusaha kayak Tuhan tidur kali ini aku pingin tenang dapat libur. Kenapa aku bangun banget nota ini belum nota ini kayak oh my god itu keinget waktu pose. Pose tuh aku sampai kayak jam 3 tiba-tiba kebangun, terus jam 4 kebangun lagi, jam 6 lagi aku kebangun karena nggak tenang tidur dan aku nggak tenang itu sampai Januari sampai rapat eval. Aku udah ngebayangin waduh rapat eval ini gimana aku udah kayak deg-degan itu kan tegang banget ya waktu itu cuman karena emang ya udah kita ngebahasnya tuh topiknya aja jadi nggak ada kemana-mana gitu selesainya sih cepet cuman aku kayak aku takut nih nanti aku diapain ya Ya, marah bisa gimana ya ngerasa-rasa. muka-mukanya mandang aku tuh gimana banyak banget Evaluasi sumpah. di lapangan juga. Tapi soalnya waktu itu aku pas rapat evaluasi aku nggak ikut kan. Iya. Sakit. Jadi Evaluasi di lapangan bener. terus pas dari rancangan aja kayak dari pas rapat tahap pertama pun ya belum fix belum fix. kedua Kedua tuh juga ya rapat 2 nggak fix juga berapa ya? 3 ya? kita nggak rapat tahap 2 aja. 3 pertama 2 eval Iya. Oh, oke. terus berturut-turut aku kan awalnya mikir kayak oh pose selesai tenang nih Ya. tiba-tiba kan ternyata event olahraga kan pasti ngurusin peserta yang mau ikut lomba kan ternyata mereka keikutsertaan banyak nih terus aku mikir oh tapi nggak akan seberat yang lain-lain lah karena cuman event sehari 2 hari ngurusin proposal RAB LPJ yang nggak harus ada rapat-rapat gitu nggak perlu ada bentuk panitia ya udahlah menjalani tiba-tiba Dre nanti April ada porjar ya gitu oh iya aku kan awalnya kayak oh lebih santai lah daripada pose terus aku mikir oh iya porjar kan ada panitia juga nyari lagi nih terus oh iya ada rapat juga nih jadi kayak mulai dah dari Februari tuh aku kan waktu itu jadi panitia SAF juga Iya. aku awalnya ikut SAF tuh karena kayak mikir oh udah free Iya benar. ternyata April dapet sebulan doang Maret itu buat yang ngerancang dan daftar-daftar gitu dari situ aku mikir lagi oh ya kita harus beli konsum buat rapat nyiapin PPT rapat nyiapin ini nih dan porjar terulang lagi Tapi nggak se-chaos. nggak sekeos tapi capeknya Lumayan lah. lebih capek sih Karena eventnya bukan di sekolah kan. bukan di sekolah betul jadi ketinggalan pelajaran juga sebenarnya Karena kita di-spend hampir seminggu ya. Enggak deh. Waktu itu kita pas porjar itu pas lagi ada Paskah. Iya, banyak libur. Ya, banyak libur. Cuma pas kita masuk itu ya kita di-spend sih. dispennya tuh 3 hari sebelum selesai deh kayak Iya. Senin Selasa tuh masih masuk Paskah tuh libur Senin ya Lupa deh. Iya. Jujur. pokoknya dari tanggal 9 tuh porjar udah mulai sebenarnya kan di jadwal yang udah dikirim dari pemerintah itu dari tanggal 10 pembukaan sampai tanggal 15 ternyata tanggal 9 udah mulai di situ lah kita mikir Basket. lagi Basket nih Oke, emang. konsum kita yang ngurus jadinya Iya, karena iya. nggak berani langsung nyerahin ke panitia gitu. Benar-benar. Rate capean pose atau porjar? Bukan, rate capeknya pose dan rate capeknya porjar 1 sampai 10. Kalau pose 11 dari 10 lah. Kalau porjar kayak 8 dari 10 lah. Oke. Soalnya kan Udah. nggak happy aku kalau porjar jadi. Happy aku. Aku pas porjar aku menikmati loh justru. Iya, kita menikmati. Iya, menikmati. Iya kayak pas porjar tuh capek-capek tapi kayak seneng. Iya, soalnya lihat cowok ganteng. Aduh. Iya dia ya, aku sih Nggak, kagak ya. bercanda. Aduh. Kalau Audrey gimana? Porjar tuh. Sama aja. Sama aja. Sama aja. Pulang dulu ya. Sama aja karena Ya, aku mau ngetain dia ini. Jangan Gak boleh dong. Itu rahasia. Aku bentok lagi. Rahasia tuh Dre gak boleh. Aku rate ya kalau pose itu
Bisa dibilang 15. Karena capeknya otak berpikir tuh ya lumayan dibanding fisik. Tapi kalau pas porjar itu fisik dan pikiran. Tapi kok Oke. Tambah puasa. Tapi pas porjar tuh kita menikmati banget karena anak-anaknya juga seru kan, Dre. Iya Kayak sih. bisa kayak, ya mereka capek, kita dibercandain juga. Iya ya. Jadi seru. Kayak aku 13 deh. 13 Karena itu bukan karena itu bukan eventnya kita, tapi kita sibuk hitungannya. Oke. Cuman at the end kayak kita bisa sampai malam di gor. Iya. Ya, Cuman itu buat last day. ngeliatin mereka ngelawak gitu-gitu Ya, aja itu sih. last day yang seru banget dari Iya. basket ya, last day-nya basket. Sebelum last day juga. Pertandingan Oh iya, kedua oh tuh iya, mereka sebelum tanggal last day. 12 ya. Itu hari Kamis pokoknya. Ya pokoknya tanggal 12 itu kayak anak-anak cowok-cowok tuh pada belum pulang karena hujan. Jadi mereka tuh benar-benar kayak lepas aja gitu, lepas. iya. Tiba-tiba anak sekolah lain itu diajak kayak sini kita ngobrol bareng. Bro, kayak kita sesama manusia, kita saudara gitu-gitu. Aku jadi kayak, aduh, malu banget. Mana kayak mereka nanya lagi, oke anak sekolah ini ya, kita sanjos loh. Asik. Kenapa pamerin nama sekolah Iya, mereka iya. udah kayak orang nggak jelas gitu, kayak orang mabuk gitu malam-malam. Jadi aku ngeliatin mereka kayak anak aku bukan jaga image gitu loh. Jadi kayak bener-bener rame banget. Terus cewek tinggal aku sama panitia basketnya satu, sisanya udah hilang. Jadi kayak kita ngeliatin mereka, tapi kalau mau gabung juga mereka udah yang Sibuk sendiri ya. sibuk sendiri. Ya udahlah kita diem sambil nunggu hujan. Tapi lumayan ya menghibur kita. Sangat menghibur sih sebenarnya. Dan mereka yang paling menghibur kita sih selama Forjar ya, Dre ya. Lucu Dari banget. WA, aduh, grup paling ribut. Ya, Porjahan kita bikin grup banyak banget jadinya. Iya. Semua cabang olahraga dan yang seni juga kan, karena kita yang handle. Dan itu benar-benar kayak aku kira bakal sepi atau ngebahas hal-hal yang penting aja karena mereka sebelumnya ada punya grup. Iya. Ternyata tidak, ada satu cabang olahraga ini yang Yang sangat 24 ribut. jam. Sumpah. Buset. Apa tuh, jam. apa tuh? Apa Dre? Basket. Ditanya lagi, iya dong, basket putra ya. Basket Oh my putra God. terutama itu sih. Kayak mereka ngebahas hal-hal random aja kayak LML. Oh Ya. my god. Mobile Legend. terus Astaga. mereka tuh sempet-sempetnya kayak nanti konsum hari ini tuh apa ya? Boleh Kayak, nggak konsumnya "Panitia, KFC?" Panitia tolong dong konsum yang benar kayak atau kayak kenapa nggak tiap orang maksimal makan 25.000 gitu-gitu. Oh my god. Wah banyak request ya, terus mereka ngebahas hal-hal yang nggak jelas. Jadi chat-chat yang informasi yang penting sebenarnya agak tenggelam. Tenggelam. Ya. Dan panitianya sendiri tuh nanya lagi, besok tuh kalian pakai baju apa ya? Terus, loh, Anda kan join di grup panitia gitu kayak. Itu karena catatnya yang tenggelam sih. Tenggelam, hilang, terus baru aku udah suruh kayak lihat di grup panitia, terus dia kayak oh oke. Udah. Besoknya apa? Bajunya bebas. Iya, beda sendiri. Mau dimarah juga, ya udahlah. Kita bilang kan kenapa kamu nggak pakai seragam sekolah atau pakai jas sekolah gitu kayak. Panas. Kita udah di gor, nggak ada guru yang ngeliat. Oh my Udah God. baju bebas aja. Jadi gor kan. Oh my god, nggak panitia. Kan kita nyari panitia tuh sesuai bidang. Jadi misalnya kita nyari wusu, kita nyari orang yang ngerti wusu, basket ngerti basket. Ya udah, karakternya 11-12 sama atletnya kan sebenarnya. Cuman kayak rada-rada bandel, tapi mereka ya lagi mau kerja oke lah. Kayak harus sabar-sabar. Tapi anaknya tuh seru-seru sebenarnya. Hibur lah ya. Terhibur ya. Karena mereka kan gaul gitu ya, kece, asik gitu loh. Dan nggak baperan sebenarnya itu. Jadi kadang serius pun susah ya. Tolong. Oke. Wah, baru pertanyaan pertama tuh udah Kayak banget ya kayaknya. udah kayak bener-bener ini Nah, banget. kita emang anaknya suka ngomong banget nih. Sama. Anaknya suka ngomong banget, jadi apalagi Audrey ya, dia tadi kayak gak apa-apa Dre. Gak apa-apa. Keluarkan semua. Oke. Keluarkan semua unek-unekmu di Baru pertanyaan pertama guys. Udah wow. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berdua. Berdua. Pertanyaan kedua. Aduh, maaf ya. Fun facts tentang pose. Apakah? Apa Fun dong? facts ya? Apa ya? Fun fact. tentang pusing. Iya. Fun facts tentang pose. Apa ya? Apa ya? Fun facts. Pose kayaknya semua orang udah tahu deh pekan olahraga Iya, Sanjos. kayak fun facts, pose ini event pertama di Sanjos. Event pertama dan Event- bukan proker kita sebenarnya, proker yang Pengurusan lalu yang lama. kepengurusan lalu cuma tidak terlaksana di kepengurusannya mereka. Jadi Kita yang kena. Kita yang bukan kena sih, Dre. Kita yang menjalankan. kita yang menjalankan. Kita
yang kena. Jangan Harusnya kan? tahun ini punya kita adik kelas yang kena. Iya. Iya bener-bener itu fun fact-nya. Terus pose ini kan pekan ya, pekan olahraga Sanjos. Harusnya kayak pekan tuh 1 minggu, cuman 3 hari. 3 hari. Iya. Ya, itu fun fact lagi. Fun fact. 3 hari. Apalagi ya sebenarnya, oh kan awalnya sebelum pose kan namanya kelas meeting. Aku mikir ini tuh event di Zoom. Aku nggak tahu itu event olahraga, apa udah jelas-jelas bidang kan bidang olahraga ya. Tapi mikir kayak ini kita main lewat Zoom apa gimana, kelas meeting gitu kan aku mikir. Terus apa kayak terus waktu itu MPU aku bilang enggak dong, ini kan kayak event dimana anak-anak itu biar bisa semakin dekat antara kelas 1 dengan kelas yang lain. Terus aku mikir, ini anak-anak kelas lain bakal ngapain? Mereka bakal ke kelas-kelas apa Aku gimana? baru sadar kelas meeting mesti kayak Google Meet, Zoom gitu kan. Oh my god, ya bener-bener. Aku awalnya kira juga kayak gitu. Mereka ngapain di Google Meet gitu loh, ngapain mereka Iya, ada iya apa, itu. kelas meeting. Bener. Terus aku kayak Olahraga. ketemuan di Zoom, makanya aku mikir emang ketemuan di Zoom bisa langsung deket ya antara kelas Iya, satu dengan iya, kelas yang lain bener, gitu kan. bener. Terus dibilang lah enggak, namanya pose kok diganti. Aku mikir lagi, pose? Emang kita ngapain berpose? Aku gitu. Iya. Oh iya. Iya kan, Oh, iya. semua orang tuh salah tangkap tentang pose kayak ini event bergaya gitu. Ternyata pekan olahraga. Iya, semua orang ngiranya pose itu event buat catwalk, buat model. Oh my god. Oke, Serius. kira masuk. Terus Papius juga sempet nanya, kenapa namanya bukan sempol atau yang lain? Iya. Kenapa pose? Lucu banget. Sempat mau diganti expose. Iya. Fun fact lagi. Apa tuh ya? Extraordinary pekan olahraga Sanjos gitu lah pokoknya oke, dibilang. Itu apa? Sempol terus Sanjos. Olahraga pokoknya. Pokoknya ada olahraga gitu. Nggak lupa ya. Itu kayak sempol expose Jompo nih. pose. Itu Tapi bener-bener. Ya kenapa namanya harus pose ya? Tapi lucu sih. Terus bikin logo juga kan awalnya. Iya. Nah logonya tuh aku mikir kayak oh logo pose kan namanya pose, kenapa nggak ada gaya-gayanya dikit gitu kan. Aku sama Gani ngerancang. Terus nyari dah oh temanya warna-warni deh karena warna olimpiade olahraga. Yes, bener. Terus itu dah dikomentarin sama MPO kayak ini event olahraga kenapa logonya kayak orang Iya, iya. modeling. Ingat banget. Aduh sampai akhirnya jadi logo pose yang cukup sederhana tapi Tapi bagus. iya ada Oh, arti-artinya bagus. juga gitu. Bener-bener kayak logonya tuh melambangkan olahraga banget pokoknya. Jadi logo pose tuh baru dirancang di kepanitiaan kita. Fun fact. Fun fact lagi itu asik banget. Asik Ada lagi fun fact di luar itu apa sih? Yang tadi disebut-sebut itu loh. Cuci mata. Oh, Fun fact. oh itu bukan pose ya guys, itu Porjar, itu boleh. Pose itu porjar juga sebenarnya. Pose itu event buat ngeliat cowok-cowok ganteng, cewek-cewek cantik. Kan mereka lagi bertanding gitu. Kita kan support kan, kita supporter. Kita kan bisa ngelihat kelas mana aja yang main kan. Jadi itu kesempatan buat kalian buat nyari-cari cowok, nyari cewek itu. Karena pada melihatkan karisma mereka Betul. Berarti benar ya kata Pak Raka ya? Enggak dong. Salah dong. Ya dong. Enggak dong. Pendekatan itu waktu event apa? Enggak ada. Cut. Fun fact itu ya, fun fact. Banyak yang terjadi saat pose ya guys. Banyak tahu anak-anak atlet Ya. yang Cinlok. jadi sesama atlet gara-gara Iya. pose dan gara-gara porjar. Lucu banget sih. Ketuanya nggak dapet. Evaluasi pacaran dalam kepanitiaan, Audrey. Aku yang evaluasi kalian, tolong. Tau gak sih aku kayak malam-malam Ntar Val ngurus ini nih ya. Aku lagi. cut. Gak bisa. Tapi Udah gak deh. apa-apa, wajar. Ya Kalau ntar di pacaran. event di DBL deh aku cariin deh. Nggak mau. Boleh. Biar semangat. Iya biar semangat, biar ntar disemangatin Ayang itu loh. Asal nggak sampai ke distract gitu. Iya, sama betul, Dre. pekerjaan awal. Pekerjaan utama. Bisa. Aku yang cariin. Nggak usah. Terima kasih. Nanti di stok IG-nya ya. Iya, tolong ya. Ditaruh di bawah tuh. Ini nih dia. Audrey ini baik. Ih, Terus promosi ya ketua bidang 7 yang mau. Gak apa-apa. Mau yang mau. Kayak diri. Nggak mau. Nggak mau. Aku akan fokus. Sama aja kan, Nay? Aku akan fokus dengan bidang 7. Asik. Alah. Tenang Pak Raka, Pak bagus. Sama tenang. atletnya juga maksudnya.
Syarat tuh. Itu beda topik ya, beda topik. Aduh. Oke, Next. lanjut ya ke pertanyaan berikutnya. Tips dong Kak, biar event-event yang bakal diadain bisa berjalan lancar. Cara ngaturnya kira-kira gimana ya? Ketua harus sabar. Itu pertama, sabar dan ya doa, sabar dan benar-benar harus detail. Itu sih kataku. Harus ada inisiatif juga. Sabarnya itu dalam artian kayak aku baru mengetahui juga beberapa hal yang kurang dari aku kalau yang itu tadi kayak nggak semua orang ngerti pemikiran kita. Jadi kita tuh harus sabar gitu kayak tiap hari ngechat. Halo, perkembangan hari ini gimana? Dan kalian udah sejauh mana? Itu ditanya terus sampai mereka ngasih bukti nih kalau kayak iya aku udah sejauh ini, foto dong gitu. Dan bener-bener tiap hari harus update sampai selesai. Baik aku lagi di lapangan pun aku harus bisa bagi tugas juga dengan wakil aku gitu. Jadi kayak coba tanya dong ini cabur ini mereka udah kayak gimana, udah sejauh apa. Walaupun itu mungkin sampai mereka tuh bosen ya karena ditanyain terus hal yang sama, tapi tetap aja kayak Itu hal yang penting buat kita. dan bahkan itu tuh belum tuntas gitu loh walaupun kita udah tanyain berhari-hari. Jadi tetap kayak kalau kitanya rusuh, kitanya chaos, itu ngikut ke panitianya gitu sebenarnya. Itu yang aku rasain sih. Jadi waktu aku menghandle yang kali ini di Porjar ini kayak kesempatan buat aku tuh untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan di pose. Jadi mulai dari kayak oke, aku cari panitia tuh tenang, bener-bener kayak aku nggak gerasa gerusuk, aku nggak tanya kalian mau jadi panitia, kamu mau tanya apa nggak, aku kayak minta bantuan inti siapa orang-orang yang bisa di bidang itu, aku tanya chat, kalau nggak ada aku chat temennya mungkin yang ngerti. Jadi kayak itu tuh aku nyari panitia tuh tertutup banget gitu loh, nggak sampai orang-orang tahu kayak tiba-tiba udah dapet panitia aja, terus tiba-tiba udah rapat dan aku mulai kayak mengatur bahasa aku kalau misal aku lagi ngasih tahu sesuatu gitu ya di grup. Bahasanya tuh harus bener-bener yang kayak formal, gampang dimengerti, terus langsung memang kalimatnya tuh berisi kayak perintah. Jadi kayak mau nggak mau harus. Nah dari situ tuh orang jadi kayak Respect oh ya dan dianggap serius gitu loh, kayak oh ya ketuanya memang minta ini, ya harus dilaksanakan. Kalau sebelumnya itu kan aku lebih kayak kadang ngechatnya tuh chill. Jadi kayak nanti malam meet ya gitu. Oke. Malah dianggap kayak temen, jadi kayak yaudahlah aku nggak datang juga nggak apa-apa gitu. Sedangkan sekarang tuh kita ada di kepanitiaan, jadi tugas kita tuh beda dan peran kita tuh beda. Mungkin di luar dari itu oke lah misalnya kayak kita tuh bestie banget apa gimana, tapi ketika kita bertugas ya harus didengerin arahan gitu. Kali? Gimana? Tanya aku. Skip dulu pertanyaannya. Ya intinya pokoknya harus sabar, Harus inisiatif sih. Ya inisiatif benar-benar. terus Harus detail. ya harus detail. Perencanaan semua itu harus disusun dengan terstruktur, jadinya nanti ke panitia-panitia yang lainnya itu masuk semua, terus jalan lancar. Betul. Tuh, gitu ya, guys. Oke, kita lanjut berikutnya. Wah, ini pertanyaan yang sangat-sangat sepertinya kita akan menceritakan lebih lagi. Mungkin sepertinya podcast ini 3 jam, kita tidak ada yang tahu ya. Karena ini pertanyaan selanjutnya ini sangat-sangat harus kita ceritakan. Enggak juga sih, kayak maksudnya kita ceritain gitu. Karena waktu itu aku juga karena saat event pose itu aku kan jaga di sport center, jadi dibagikan sesinya, koordinator 2 ada di mana, koordinator 1 ada di mana gitu kan. Jadi aku itu sama ikut kayak pembukaan, terus kayak sambutan dan segala macam itu aku tidak ada di lapangan karena aku langsung ngejaga di atas, karena pasti kan beberapa ini eksternal, internal sih lupa aku. Internal semua. Nah itu semua atlet-atletnya itu pada datang, jadi aku nggak ikut. Nah pertanyaannya, pasti kan udah bisa screening nih kalau udah kayak ini nih. Ketika suster moodnya buruk pada saat pembukaan pose, apa yang kalian lakukan? Karena itu jujur aku nggak ada di bawah, jadi aku cuma dengar doang kayak, hah, saya, waduh gitu loh. Coba Pak. Kalau aku waktu itu, aku cuma ya dengar suster kayak ada ngomong yang lumayan apa ya? Iya, marah sih karena ribut Ya, gitu ribut. itu.
Itu aku langsung bener-bener dari lantai 1 aku naik ke lantai 4, karena lantai 4 itu yang bener-bener ribut, aku bener-bener lari. Aku bilang diam, terus kayak ya udah mereka diam. Bahkan pas aku teriak aku diam, aku marah. Serius aku marah waktu itu karena disuruh diam nggak ada yang mau diam. Dikira bercanda kan. Benar-benar. Terus masih ada yang ribut, ya udah aku udah bilang diam, nggak ada. Terus sampai kalau nggak salah Bu Murni juga ikut ke atas ngamanin. Kalau aku karena habis suster itu sambutan dari ketua panitia, jadi aku gak sempet tuh mikir kayak aku harus ngapain, karena aku cuman bisa standby, habisnya aku naik gitu loh. Jadi waktu suster marah aku udah kayak oke deh, habisnya aku sambutan. Enggak, itu kan sebelum. Aku kan sambutan sebelum suster. Cuman waktu itu di situ tuh kayak ya udahlah, aku baru turun tiba-tiba suster naik langsung kayak ini kenapa ribet sekali bla bla bla. Udah kayak aku nggak tahu aku harus gimana. Kayak aku ngatur cuman di bagian bawah sempet kayak aku pakai HT waktu itu kan. Tolong dong keamanan ini gimana sih gitu kan. Aku juga dengar di hati. Jadi kayak mau ngatur udah terlalu ribut, suster udah terlanjur marah gitu kan. Dan aku kayak oke, event pertama hancur karena suster marahnya itu sih. Jadi keamanan juga jadi kena eval kan. Cuman seiring berjalannya hari itu kerasa banget sih mereka tuh jadi bener-bener sigap. Jadi progres juga sih. Iya, progres jadi banget. besokannya bener-bener kalau ada apa-apa si keamanan itu bener-bener gercep banget gitu, dikasih tahu apa itu langsung. Bener. Nggak kayak hari pertama mungkin ya emang udah kacau Iya, banget. bener-bener. Makanya dari situ kan kita jadi kayak ngarahin banget nih, tolong HP jangan ada yang mati ya. Ya, Benar. Kita nginfoin apa-apa tuh biar cepet. Iya. So kayak sampai MBO turun, inti OSIS turun, inti MPK turun. Iya, Karena benar. kesalahan kita mereka yang kena juga kan. Nah itu makanya aku benar-benar sebisa mungkin aku tiba-tiba di spot center lagi semenit tiba-tiba aku bisa di bawah, Iya, bisa di benar. lantai atas. Itu doang. Aku tuh sampai kayak nggak tahu aku tuh udah marah apa enggak ya di situ, karena aku udah kayak stres ngeliat kakak kelas yang kayak apaan sih Dek gitu. Iya, bener, Jadi kayak bener. Kak tolong turun ya, kayak ya ntar ya. Aku diam di situ, aku ngeliatin mereka gini kayak sampai mereka ngeliatin kayak aku, oh iya ya aku turun gitu sih. Iya, tapi Jadi akhirnya pembelajaran. kita pun minta maaf Ya, ke sister dan memperbaiki lagi supaya nanti tidak mengulang kesalahan yang separah itu sih. Oke, karena bener-bener aku di hati kayak kenapa nih gitu kan, kayak lagi apa sih gitu. Terus baru setelah selesai tuh baru aku tahu, karena aku ngejaganya di atas. Jadi kalau ada apa-apa ya aku harusnya di atas gitu kan. Jadi nggak sempat bener-bener ke bawah. Itu pun kalau misalnya kayak aku mau nyari guru, nyari apa atau ngecek di kayak konsum dan segala macam, atau aku mau minum gitu. Itu sih. Nah, lanjut ya, kita ke pertanyaan berikutnya. Oke. Kalau salah satu tim melakukan kecurangan sampai menang, gimana respon panitia? Waktu itu juga ada nggak Ada sih sebenarnya, Ada nggak sebenarnya. kecurangan yang nggak, aku nggak tahu ya kecurangan sampai menang, tapi maksudnya ada kecurangan yang nggak sesuai dengan harapannya mereka. coba. Waktu itu kita ada sempet ngalamin deh pas di Cabur apa itu? basket kalau nggak salah. Mm-mm. Ada yang sampai protes juga. Cuma kan kalau misalnya gitu kan wasit kan, kita kan bukan wasitnya yang Iya sih. bukan kita yang ini foul atau gimana kan. Jadi mungkin harusnya tanyanya ke wasitnya ya. Iya, Karena kita sebenarnya ya udah, kita kan juga nyewa wasit, kita ngasih tanggung jawab ke mereka. Kita Wasit juga nggak seberapa ngerti juga kan, maksudnya Iya, basket. foulnya gimana. Iya, benar-benar. Wasitnya tuh kenal dengan anak-anak basket Sanjos. Itu sih yang ngeri sebenarnya. Jadi kayak Benar-benar. oh ini dilihat anakku nih menangin atau gimana, nggak ngerti ya. Yang aku tahu tuh cuman problem karena ada yang ikut 2 lomba. Ya, itu Itu sih kecurangan aku nggak terlalu dapat. Itu bukan bukan kecurangan banget, tapi kayak Iya. jadi bisik-bisik ya, biasa dulu Bisik-bisik manja. nanti Terlalu deep nih. terlalu deep. Ada sih ya waktu itu juga, itu di sport center juga. Jadi bukan lebih ke kecurangan sampai menang sih ya, tapi lebih Iya, karena kayak kurang dibaca aja mungkin peraturan posisinya. iya, Jadi sampai itu hektik. Itu juga. gini juga sih, jadi evaluasi kita. Iya, I know. Karena kita nggak ada aturan permainan yang tertulis. Oh,
di secara keseluruhan. Jadi kan kayak basket ada mekanisme sendiri, bulu tang ada, yang lain ada, tapi aturan secara keseluruhan kayak satu orang hanya ikut satu permainan tuh nggak ada. Dari inti nggak? Jadi inti nggak ada. Makanya di situ kayak oke, kita yang salah. Oke. Kayak soalnya setauku diomonginnya tuh dari mulut ke mulut Iya, aja ya. kita ngomonginnya kayak ya nggak boleh ya, kan kita ngomonginnya ke panitia dan belum tentu semua Iya disampein. benar. Jadinya gitu. Jadi untuk curang kemenangan nggak ada ya. Curang sih. Curang dalam untuk sampai menang itu nggak ada lah ya. Nggak dapet Kayak info juara gitu itu sih. nggak ada sih ya. Semuanya pure. Yap. Pure. Cuma ya emang ada protes gitu. Mm-mm. Cuma kita yang gimana ya? Kita nggak bisa nanggepin apa-apa juga. Karena udah hari H. Iya benar. Udah terjadi juga kan. Betul. Dan kita juga nggak nyari solusi sendiri ya. Tetap Iya ke sih. MPO. Sebagai gimana pun kan kita butuh bantuan juga kan. Begitu. Oke, lanjut ya ke pertanyaan berikutnya. Kak, spill dong hal yang bikin bangga dari Pose. Pasti ada dong, pasti ada. Ini sih tanggapan dari eksternal, bener-bener eksternal yang di luar sekolah, Oke. bukan dari panitia, bukan dari anak-anak sekolah, tapi di luar sekolah. Heeh. Kan itu kita ada upload di IG OSIS juga, kita sebagai panitia ada upload juga, dan aku dapat beberapa komentar yang ternyata bikin kayak oh my god keren ya, event Sanjos ada event olahraga loh gitu. Kayak kok di sekolahku nggak ada sih gitu. Ada yang nanya kayak kelas meeting sama Pose nih sama apa enggak, ada yang nanya kayak gitu kan teman aku. Terus aku ngejelasin sebenarnya mungkin sama karena aku nggak tahu kelas meeting sekolah lain tuh gimana. Iya benar. Jadi aku ngejelasinnya Pose tuh eventnya gini olahraga Sanjos. Terus kayak oh gila seru ya, itu setiap tahun ada. Dan aku bilang ya usahain kita ada gitu setiap tahun. Dan mereka tuh bener-bener kayak aku kadang ngupload di story tuh yang like tuh banyak gitu loh. Kayak kok asik ya sampai ada zumba waktu itu kan. Iya bener banget, Iya. ada Zumba, itu seru Itu banget. jadi kayak ih gila, pertama kali mereka ngeliat kayak sekolah tuh bener-bener ada event olahraga dan punya nama gitu. Benar, iya benar, Makanya benar-benar. kayak bener-bener proker yang pasti, bukan yang kayak tahun ini ada, tahun apa nggak ada gitu. Dan itu sih yang bikin aku shock, kayak kok sampai sekolah lain tahu gitu ya. Iya benar. Karena ternyata ngepost itu dampak gitu loh, seberdampak itu, se-ngefek itu. Dan karena bener-bener jadi yang tadi dibilang di awal sama Audrey, karena jadinya Sanjos punya ciri khas. Jadi orang-orang tuh kayak kepo gitu lah, kayak ini gimana sih, apa sih gitu kan. Iya. Ya. Kalau Devali gimana? Sama? Sama. Sama ya, sama. Sebenarnya itu tuh sumber Kebanggaan tuh kesan karena itu. kita ini event pertama kita, Iya. walaupun agak kacau, cuma kita bisa jadi Orang-orang tuh seneng gitu orang-orang ya. senang, Iya. orang-orang senang. Terus ya karena event pertama jadi ya bangga sama diri sendiri juga sih bisa ngelaluin Sebenarnya dapat Pose. kesempatan kita jadi inti itu. Udah bangga ya. Ngelaluin ini dapat kayak event. yang dari pusing-pusingnya tapi hasilnya walaupun tidak sebagus itu cuma jadi kebanggaan diri sendiri sih. Benar. Lagi aku bangga banget betul. sama Audrey. Manusia yang paling Bener sih. yang kayak dia stres kayak Dan dia nge-handle banyak banget Pose, Iya, nge-handle terus banyak Porjar. Even saat sebelum Porjar juga, sampai di Porjar itu aku minta bantuan Audrey karena Audrey itu kan ketua Paskibraka. Jadi Oh aku iya, minta bantuan bener. Audrey karena aku kan sekarang itu masuk ke bidang 5. Jadi bidang 5 itu juga ada yang upacara-upacara gitu. Jadi Audrey saat ngurusin Porjar itu dia juga harus Paskib itu sih yang sangat kita banggain dari Audrey ya, sangat iya. SAPC juga. SAPC iya. Oh no, 17-an. Benar. Itu benar-benar keren banget. Kayak capek-capeknya dia terus pusing-pusingnya dia terbayarkan ya Dre ya. Capek fisik itu menurut aku lebih mending daripada capek Iya pikiran. capek pikiran tuh ya bener-bener tidur pun gak tenang ya. tenang, Dre. iya, Itu benar. masalahnya. Aku juga hal yang aku banggain dari Pose adalah aku bangga bisa bergabung menjadi salah satu panitia di Pose ini. Karena seru banget. Iya. Oke, lucu. Kita lanjut. Ya, ini udah pertanyaan terakhir, guys. Kita udah berapa lama ya ngomong ya? Sejam. Tahu, sumpah. Jam 2 jam. Bayangin itu pertanyaan kita bener-bener asik Seru banget. ya? Seru ya. Lagi dong Kita kayak perlu deep talk deh habis ini ya. Boleh. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Pertanyaan yang
pastinya bakal sepertinya ditunggu-tunggu oleh semua orang. Apaan tuh? Aku penasaran dong sumpah. Yang kayak gitu. Kalau ini nyindir Vali aku seneng. Jangan dong, jangan dong. Oke, pertanyaan terakhir tuh kakak-kakak panitia pernah nggak cinlok atau kagum sama panitia lainnya?